Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, eh, sembari menunggu peserta lainnya, ya sesuai dengan jadwal kita akan mulai ya di jam 4 ini. Sebelumnya, saya izin share screen terlebih dahulu, melanjutkan materi yang kemarin ya. Jadi kemarin sekilas tentang rehabilitasi sudah saya jelaskan ya, sehingga di record itu sudah ada. Berarti hari ini kita tinggal mempraktekkan terkait dengan rehabilitasi eh, lahan ya. Yang tentu nanti kita harus memetakan area mana saja yang terkategori sebagai area kritis. Di sini saya menggunakan rujukan ya, merujuk pada research yang telah dilakukan oleh Setiawan et al. Tahun 2013 ya. Jadi di sini seperti yang kemarin diberikan di slide ya, ada beberapa parameter ya untuk eh, melihat dari apa saja yang dibutuhkan. Nah, yang pertama adalah data tutupan lahan. Ya, namun di sini data tutupan lahan kita harus proses lagi karena nanti kita akan menggunakan data NDVI. Ya, kalau kemarin kan tutupan lahannya semua kita proses, sekarang kita melihat bagaimana deforestasi yang terjadi. Ya, artinya lahan itu nanti berubah dari satu tutupan lahan ke lahan apa, kan? Nah, kalau di sini dilihat dari persentase penutupan tajuknya. Ya, ini sebenarnya sama saja sih. Ya, untuk melihat area-area mana yang terbuka, mana yang tidak, gitu kan. Tapi di sini menggunakan NDVI. Kemudian yang kedua adalah lereng, ya, atau pelarengan. Nanti itu menggunakan data digital elevation model. Dan yang ketiga adalah dilihat dari erosi. Ya, oke. Nah, sementara yang terakhir ini adalah nanti dilihat dari kelengkapan manajemennya. Ya, hanya saja karena kalau data manajemen ini kan kita harus merujuk lagi ya pada data yang tersedia tentang manajemen lahan di daerah tersebut, ya itu saya belum ada. Nah, berarti sementara kita menggunakan data fisik saja dulu, ya, yaitu data tutupan lahan, lereng, dan juga nanti data terkait dengan erosi. Ya, jadi kita prakteknya seperti itu. Nah, yang pertama adalah tadi ya, tutupan lahan, kita merujuk pada nilai DVI seperti ini. Ya, dan dari kelapatan sangat jarang, ya, jarang, sedang, dan sebagainya. Hanya saja nanti mungkin akan ada nilai yang berbeda. Ya, namun yang jelas untuk penilaian adalah seperti ini. Ya, ketika di sangat baik nilainya 5. Jadi ini nilai dibalik ya. Semakin rendah nilai, ya, itu berarti lahan tersebut semakin kritis. Ya, ini kan terbukti dari lereng yang apa namanya? Ini 5 itu baik ya. Kan ini tidak berpotensi untuk eh, tidak berpotensi untuk direhabilitasi atau lahan kritis ya. Berarti yang semakin rendah nilai semakin kritis. Nah, dan untuk range-nya ya nanti tergantung berapa kelas yang kita inginkan. Biasanya 3 ya, kita cukupkan dengan 3 kelas. Ya. Nah, mana saja yang tingkat kritisnya rendah, sedang, tinggi. Berarti kan areal yang sangat kritis itu adalah areal yang menjadi prioritas rehabilitasi kita. Ya. Kemudian ini datanya. Oke. Nah, adapun nanti untuk data erosi, ya kita menggunakan data. Nah, dari sini analisis klasifikasi laju erosi ya. Kayak seperti ini datanya. Nah, ini datanya ton per HA per tahun. Nah, kita harus bisa menemukan data ini. Ya, sangat ringan, sangat sedang, sampai ada 5 kelas. Ya, oke. Nah, yang pertama tentu kita mengikuti pada paper ini, kita coba cari data tentang kelapatan. Ya, kelapatan terlebih dahulu. Ya, di sini kita coba masukkan data yang di VR. Oke, untuk memperoleh NDVI, ya, tentu kita memasukkan data dari tahun 2004 ya, yaitu band 5 dan band 4. Ya, kalau rumus NDVI itu ya
Kan kita pakai laser 8 ya, band near dan red ya, band 5, band 4, plus band 5 dan plus band 4. Nah, kita coba masukkan band 5 dan band 4 on, kemudian kita klik add. Oke. Nah, nanti NVIDIA kita coba proses dari raster, raster kalkulator. Ini band 5 dikurangi band 4 ya. Kemudian di sini band 5 tambah band 4. Oke, nanti kita output layernya dan masukin aja di hasil ya. Oke, ini sudah ada NVIDIA-nya ya. Dari minus, nah minus itu biasanya untuk lahan yang terdiri dari air ya. Dan air itu minus. Oke, nanti NVIDIA ini kita potong ya dengan SAP Benito Kuala. Ini nanti kita potong menggunakan playmaster beras. Nah, ini nanti kita sesuaikan dengan SHP-nya ya. SHP itu di 50S ya, di UTM kalau nggak salah. Ini ada di Kalsel ya, di Kalimantan Selatan ya, ada di 50S ya, kali. Nah, ini create output alphabet, identify Barito ya. Oke, kemudian kita pilih run aja. Oke, ini sudah muncul ya NVIDIA dari minus 0,13 sampai 0,50. Sehingga ketika nanti kita kelaskan, ya, kemungkinan hanya ada nilai yang di sini ya, 3, 2, dan 1. Ya, karena yang baik dan sangat baik itu tutupannya sudah tidak ada. Ya, ya itu tidak masalah, sehingga nilainya semuanya tidak bisa masuk. Ya, karena memang realita yang ada di kondisi NVIDIA seperti itu. Oke, nah kemudian kita kelas C5 Table. Yang kita masukkan, oke, di bawah 20 ya. Di 20, di bawah 20. Kemudian ini di sini 2140.
Selanjutnya di sini adalah berarti 40 ke atas ya. Jadi kan 40 sampai 61. Nah ini jangan salah value-nya di bawah 20 itu 1, 2, 3. Oke, kemudian kita pilih oke. Ini bagaimana? Ini ya. Fancy ya. Oke, kemudian save to file. Kita pilih kelas NDVI. Ada salah. Oh, salah. Sorry, bukan 0,20. 9,02 ya. Itu persennya yang 20%. Ya, 0,4. Ini 0,4 ya. Ya, tadi saya salah baca ya. Ini harusnya persen ya. Berarti persen kan 0, ya. Oke. Kemudian sudah keluar ya. Oke. Dan, nah ini benar. Hmm. Oh, berarti ada. Sebentar. Ya, saya mau. Ini ada kelas nolnya, Mbak. Di sini potong.
Oke, kita cek dulu ya. Ada nilainya enggak? Oke, nol enggak. Oke, lalu kita buang nilai nol datanya. Oke, coba kita pakai yang klip ini ya. Nah, kalau supaya seimbang ya. Kadang kalau di QGIS itu klasternya kurang pas, nah itu akan susah untuk dibagi. Oke. 0,2, 0,2 sampai 0,4, 0,4 ke atas. Oke ya, nah ini sudah oke. Nah tadi berarti permasalahannya adalah ketika membagi. Ya, jadi jangan sampai seperti tadi ya, nol datanya itu masih ada. Nanti saya jelaskan ulang. Coba. Yang penting hasilnya udah ketemu dulu. Ya, ini adalah ini VI ya, reclassified, reclassifix. Jadi kalau di QGIS itu memang geometri itu harus sama ya. Artinya kan batasnya seperti ini. Oh tadi kesalahannya adalah ketika saya membagi, nanti di sini mulainya ini dari awal masukkan seperti ini ya. Ini create apa band, tapi saya lupa nolkan ini. Nolkan dan di sini. Specified no data value to in output band. Artinya kan nilai, jadi nilai itu kan dari minus sampai sekian ya. Jadi nol itu kan termasuk digital number ya. Nah, ketika nol masuk, ya maka terbaca di situ. Nah, makanya kita nol itu kita buat nol data. Ya, karena biasanya nilai nol itu ya di luar sini nih, ya. Oke.
Jadi kalau salah nih, nol tuh di sini-sini lah ya. Ya, nah ini ya akan ada minus nol itu sekitar sini. Pas nolnya maksudnya. Nah itu memang harus kita buang. Oke. Kalau sudah, selanjutnya yang di VI selesai, maka kita masuk ke kalau sudah berarti nanti kita masuk ke yang kedua ya, yaitu di data DEM, Digital Elevation Model. Yaitu adalah untuk pelerengan ya. Nah, nanti kita kelaskan lagi kan ya. Nah, tadi kenapa yang di VH-nya 3? Ya, karena kan yang masuk ya, persentasenya itu untuk angka cukai itu hanya 1, 2, dan 3 saja. Tidak ada nilai yang di atas 50 ya. Paling tinggi 50-an tadi. 50%, 0,5. Oke. Selanjutnya adalah DEM ya. Nah, ini kita pakai GeoTIFF. Open, add. Nah, ini datanya sudah seperti ini. Kita lihat properties itu. Oke. Coba nanti kita buat kelerengan ya. Raster, tinggal kita pilih slope ya. Oke. Nah, ini kenapa slope seperti ini? Kok aneh hasilnya? Karena ini belum kita konversi ini dia menjadi UTM. Jadi DEM ini kita harus konversi dulu jadi UTM supaya bisa membaca slope yang benar. Tinggal kita pilih 18. Di sini adalah DEM UTM. Kita tunggu saja. Oke. Nah, kita remove aja ya. Nanti kita konversi slope ya. Setelah kita run aja ya. Oke, 0 sampai 71 kita masukkan tadi
batas dari Predator koala ya. Sini ya, yang gelap ya. Kita beri warna aja untuk melihat ya kira-kira. Ini adalah nampaknya Predator koala ini. Oke, kita bagi aja master, baru version, extraction ya. Ya itu kita output ya. Sekarang, oke. Kita lihat lagi nih, nolnya dari mana ini. Jangan sampai di sini nol. Cek dulu ya. Ini nol di sini. Oke. Kalau ini biasanya badan air. Nah, nanti ini hasil dari sini reclassify. Ini table ya. Nah, ini paling tinggi kan tadi 20 ya. Berarti kalau 20 itu, nah sama saja. 8, 8, 15, 16, 25. 8 sampai kurang dari 8. Ini kelasnya 5, 4, 3. Ini 5 sampai. Lihat dulu hasil.
Cek, cek. Ya, berarti dari awal coba kita hilangkan nilai nol ya. Ini udah nol data ini. Oke, oke, siap. Ini pakai ini aja. Ya, ini memang agak ribet sedikit ya. Tadi sih caranya adalah jika kita bagi ininya tidak saya centang, hanya match dan extend. Yang penting ini udah no data, no data value, supaya dia nggak terbaca. Ya. Mudah-mudahan ketika di classify tadi bisa. Nah, ini sudah benar cover. Cover this. Oke. Ya, meskipun ini masuk 5 semua nggak masalah. Yang penting caranya sudah benar ya. Ya, masuk 5. Save, export as pas. Ini masukkan ke dalam pelerengan. Lereng, kelas fix. Oke, kita klik OK aja. Oke, oke ya. Nah, berarti sudah ada lereng, NDVI, kita buang dia dulu semuanya ya. Lalu kita masukkan lagi. Yang terakhir adalah erosi. Nah, hanya saja memang data erosi ini didapatkan ya dari Earth Engine. Ya, jadi sementara memang agak panjang proses pencariannya. Ya, bagaimana mengekstrasinya. Mungkin nanti kami lampirkan saja ya kodenya, kode untuk uh, apa namanya data tadi.
Saya masukkan saja data erosi. Oke, ini kan sangat besar ya erosinya. Nanti kita harus bagi dengan erosi yang ada di Barito ini. Ya, ini satuannya apa? Ini adalah dalam satuan kilogram ya. Nanti kalau dibagi menjadi ton dibagi 1.000 aja. Nah, ini nanti kita bagi aja si Barito. Oke, kalau sudah daran ya. Kita lihat. Daran. Oke, kalau ini enggak mau, kita coba convert dulu menjadi UTM. Ini saya sudah masukkan ya. Jadi erosi dari UTM. Dan memang agak ribetnya di situ. Terus saja ini ya. Terus saja. Oh, oke, nolnya kita buang aja.
Ada ini ya, supaya ini nggak ada ini. Nanti kita tinggal export dulu, save as. Nah, itu ya. Iya, ini di save as mana kira sih. Ada kita biarkan saja klip mas saja deh. Oke. Kemudian ini nanti kita kalikan dengan supply ya. Hasil supply yang dari pertama. Ini ada band yang berbeda. Yang klip ini juga kita harus potong dengan lahan.
Beda tadi. 64 itu dapatnya nanti nggak bisa terbagi kalau itu. Pembelaan ini kan. Oke, harus sama nih geometrinya ya. Pembelaan ini aja berarti. Oke, nanti ini dikalikan dengan yang ini. Maksudnya apa? Ini kan nilainya, kalau kita lihat nilai di sini, nah nilai si erosi, setiap tumplah itu kan ada nilai sendiri ya. Hutan berapa, kemudian eh, sawah berapa, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat, kemarin kan kita klasifikasikannya adalah ya, satu itu hutan, dua lahan terbuka, ya, dan tiga kebun, dan seterusnya. Nah, berarti kita harus kelas ulang di sini. Kita kasih table, itu kan hutan ya. Ini dua ini kebun, dua lahan terbuka, tiga kebun, empat permukiman, dan adalah badan air. Ya. Nah, value-nya berapa? Yang nomor satu ini, itu kan hutan ya. Kita lihat di sini. Nah, ini saya tidak tahu pasti ini hutan primer atau sekunder, ya, atau hutan apa gitu ya. Karena hutan lahan kering sekunder lah ya. Kalau saya 0,003. Yang kedua adalah kebun ya. Lahan terbuka 0,2. Yang ketiga itu adalah kebun, kebunan. Yang keempat adalah permukiman. Dan terakhir adalah badan air ya. Badan air itu perairan 0,05. Oke, nanti CL hal ini dikalikan dengan yang klip tadi, yang klip erosi ya. Nah, ini. Raster, kalkulator,
Benar dua ini kita ini aja. Kira nggak berputar. Oke, ini nilai erosinya ya. Boleh dilihat benar tidak bisa berkalian. Erosi klip dengan celah. Kalau salah tadi. Nah, ini benar ya. Ini tinggi sangat, sangat tinggi. Sampai 7.000-an. Salah. Ini berarti. Oke, ini nanti erosinya ini bisa kita bagi ya. Erosi skor ini dibagi dengan 1.000 aja. Kalau bagi 1.000 ini kan ton, kilo ya. Diganti jadi ton. Tonase erosi. Ini erosi banyak yang rendah sih ya. Campur-campur lah ya. Ini yang 7 ton dan sebagainya. Tak, ini air sih. Tinggi sih. Oke. Nah, berapa pixel. Nah, ini yang kemudian dibagi ya dari erosi kan berdasarkan nah, nilai dari sini. Erosi sangat ringan, ringan, sedang berat ya. Berarti di sini paling hanya 3 kelas ya, sangat ringan, ringan dan sedang. Berarti kalau kita cocokkan dengan ini hanya kelas ringan, sedang, mas 5 4 ya. Ya mungkin 5 4 3 di sini.
yang sedang berat. 543. Oke, kita pasang kalkulator lagi. Kita samain dulu ya. Simplify. Kita cek dulu tadi udah benar belum ya. Nol data ya. Nah, minimumnya adalah di bawah 15. 15. 15 sampai 60. Yang 60 atas itu. Jadi dia 5, 4, 3. Nah, ini kan kurang dari 15 masih 60. Berarti ini seperti ini. Erosi termasuk jarang di sini. Oke, kita save dulu. Oke, nah berarti kalau gitu tinggal kita masukkan palan yang tadi ya, palan yang naik kelas, yang di VR kelas. Oke, berarti kita nanti bermain di rasa kalkulator ya. Dari kelas fix. Oke. Nah, ini tinggal kita masukkan dalam raster kalkulator. Ya, mungkin kita bisa masukkan bobotnya juga. Misalnya dari jumlah B ya. Ya, NDVI 50 dikali dengan NDVI. Nah, mengapa ini bobotnya paling tinggi? Berarti kan memang yang diprioritaskan faktor yang paling utama itu mempengaruhi dalam saham ya tadi NDVI-nya ya atau kita sebut sebagai uh, ketutupan tajuknya ya. Kemudian yang kedua, oh,
Sudah muncul hasilnya dari mulai 216, 10 sampai 350. Nah, nanti kita coba masukkan ke dalam Excel. Kalau sesuai dengan metode kan dibagi dengan kelasnya ya. Mungkin kalau saya dibagi tiga sih biasanya. Ya ini kelas 350 kurangi 210 ya. Oh, per ini 46. Ya, berarti range 46. 47 lah taruh ini ya. Kita bulatkan saja. 10 sampai 10 yang kecil ya. 257, 257 sampai 4, 204 ya. Dan seterusnya. Oke, berarti kelas ini adalah eh, itu tadi terbalik ya nilainya. Semakin rendah itu semakin kritis ya. Kritis ya. Kualitasnya tinggi lah kalau saya termasuk kualitas tinggi. Ini sedang ya. Ini udah. Ini kita bisa petakan ya daerah mana saja dan luasannya. Nah, kita reklas lagi. Ini 210 sampai 257. 257 sampai 304. Ini 304 ke atas. Karena kita lihat dulu aja ya. Sekarang masuk semua. Nah, tinggal kita export aja kelas rehabilitasi ya. Kelas prioritas maksudnya. Sehingga ketika kita buat prioritasnya, yang prioritas kan prioritas tinggi ya. Oke. Nah, jadi prioritas ini daerah sepanjang das berarti ya. Daerah aliran sungai ini yang perlu direhabilitasi ini. Ya. Dan sungai ini sekitaran sini. Oke. Nah, ini berapa arealnya ya? Jadi kita masuk di sini, master layer, unique value report. Saya mulai tinggi gitu. Ribuan. Bentar. Ini banyak gue.
Ya, karena kalau kita lihat di data kemarin kan deforestasi juga lumayan besar. Ya. Nah, sehingga dari sini nanti kita bisa layout aja untuk tahap terakhirnya. Ya, kalau kita lihat lagi di Google ini kan ini daerah sungai nih, kalau nggak salah. Ya, sepadan-sepadan sungai ini perlu direhabilitasi gitu. Ya, memang rehabilitasi banyak diarahkan ke das ya. Ya, meskipun das itu bukan hanya sempadan ya, tapi areal yang dilalui sungai dan mungkin ada batas bukit itu disebut sebagai das. Oke, terakhir kita reklas ya. Sorry, kita layouting aja. Nah, untuk layouting, ya nanti kita buat page propertiesnya, apakah mau di A4 atau berapapun itu ya. Search Angel, ya. Dan kita masukin pertanyaan. Ini keterangan ini nanti kita salah satu. Tunggu ya, di belat. Nah, oke, mana tuh sedikit cukup. Kurang ya. 90. Oke, grid sih. DP grid 0,05 aja. Oke, oke. Kemudian ini kita kasih judul aja. A, areal, prioritas, rehabilitasi, hutan dan lahan.
Kemudian tambahkan ini not raw. Nah, tambahin SQL bar-nya. Ini legendnya. Sama. Terus di sini kelas prioritas. Yang nggak penting kita bisa buang aja. Nah, ini yang dibutuhkan hanya kelas sedang. Oke. Selanjutnya nanti di sini masukkan insert ya. Insert itu biasanya berwarna Oke. Dan terakhir nanti adalah di sini kita bisa berikan sumber peta ya. Dan banyak. Gue dari pusat lihat ya. DM itu ada. Search engine. Itu contoh sumber peta. Oke, kalau sudah terakhir nanti kita ini. Oke.
Saya export as image. Ini terakhir, nanti kita oke, ini ya, ini kurang lebih hasil petanya ya. Jadi ini adalah area-area prioritas yang tinggi, sedang, dan yang rendah ya. Ini prioritasnya lah. Oke ya, itu adalah eh, yang bisa saya sampaikan ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Tadi agak panjang ya, karena prosesnya emang agak sedikit rumit. Ya, itu yang saya sampaikan pada hari ini. Eh, Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Maaf bila Luar biasa. ya, silakan. Bukan waktunya untuk putus asa. Saya kira dari hal-hal yang kita nyimak ulang ini, Pak. Tadi keputus Oh, sinyalnya apa? oh Sinyalnya gitu. hilang, iya. Berarti mohon saya selalu kalau asprit itu kalau nggak kebarengan acara lain Oh iya. keputus, ya mesti. Tapi sejauh ini konkret, Pak, yang disampaikan oleh Oh asprit. iya, baik-baik. Tadi hilang Terima ya, kasih, Yusuf? Pak Jan. Iya, sama-sama. Sehat panjang umur, Pak. Amin, amin. Ya, ya. Ya, baik. Makasih ya, Bayu ya. Siap. Ya, oke, baik. Ya, oke, saya izin tutup terlebih dahulu. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat berbuka puasa bagi yang menunaikan puasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.